Indonesia akhirnya memiliki bank emas atau Billion Bank. Inisiatif ini hadir untuk memanfaatkan potensi emas Indonesia yang luar biasa. Selain itu juga untuk mengurangi ketergantungan Indonesia kepada ekspor barang mentah. Izin Billion Bank pertama kali diberikan kepada PT Pegadaian serta PT Bank Syariah Indonesia. Bagaimana informasinya? Simak liputannya. Ya, kini Indonesia sudah memiliki bank emas atau Billion Bank-nya sendiri, yang izinnya diberikan kepada PT Pegadaian serta PT Bank Syariah Indonesia atau BSI. Inovasi ini pun diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, yang juga dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih dan juga Duta Besar Negara Sahabat. Dalam sambutannya, Prabowo menyebut adanya bank emas ini mampu untuk membuat emas Indonesia dari hulu hingga hilir berada di tanah air. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan cadangan emas nomor 6 di dunia, yakni sekitar 2.600 ton. Sementara produksi emas Indonesia juga luar biasa, yang menempati posisi 8 di dunia sebesar 110 ton. Sayangnya, cadangan emas batangan di Indonesia saat ini hanya 201 ton, kalah dengan Singapura yang sudah mencapai 228 ton. Ya, banyak emas hasil bumi Indonesia justru lari ke luar negeri. Karena itu, Prabowo menilai kehadiran bank emas ini akan mampu untuk membuat Indonesia berhemat, bahkan meningkatkan produk domestik bruto hingga 245 triliun rupiah. Serta membuka lapangan kerja hingga 1,8 juta tenaga kerja ke depannya. Selain itu, Prabowo juga menegaskan kalau adanya Billion Bank ini akan mampu meningkatkan pengendalian stabilitas moneter melalui mekanisme likuiditas emas kepada bank emas, serta akan adanya transaksi emas di dalam negeri. Hari ini menjelang 80 tahun kita merdeka, dengan bangga pertama kali dalam sejarah bangsa Indonesia yang punya cadangan emas ke-6 terbesar di dunia, untuk pertama kali akan memiliki bank emas. Menteri BUMN Erick Thohir juga menyambut kehadiran Billion Bank atau bank emas ini. Erick menyatakan, kehadiran bank emas juga bisa meningkatkan cadangan emas Indonesia yang selama ini ada tetapi tidak terdeteksi, sehingga dapat dimonetisasi untuk menjadi bagian dari likuiditas pembangunan negara. Erick pun memperkirakan, ada sekitar 1.800 ton emas yang disimpan pribadi oleh masyarakat, sehingga tidak dapat dihitung oleh pemerintah. Namun, kondisi ini tentunya memberikan peluang bisnis bagi BSI dan Pegadaian yang meraih izin sebagai penyelenggara aktivitas Billion Bank di tanah air. Tentu Pak, potensi lainnya Bapak, di masyarakat ini juga beredar kurang lebih 1.800 ton emas. Ada yang di bawah bantal Bapak, ada yang di toilet, di baliknya ada batu bata dimasukin ke dalam situ, itu realitas. Nah, kita ingin mengundang mereka untuk percaya Bapak kepada sebuah sistem keuangan yang formal. Nah, memang kita harus mulai meyakinkan, menggedor mereka Pak, bahwa ini sistem keuangan yang aman buat mereka. Layanan Billion Bank terbilang variatif. Direktur Utama Pegadaian Damar Latri Setiawan mengatakan, nantinya akan ada 4 jenis layanan Billion Bank yang dihadirkan oleh perseroan, yakni bank emas, deposito emas, pinjaman emas, penitipan emas, hingga perdagangan emas. Di samping pendapatan gain, mereka akan mendapatkan imbal jasa dari deposito tersebut. Ya, kalau masalah perdagangan, pensimpanan emas 2024, mungkin nanti BSI juga sama, kami tabungan emas kami 11 ton. Saat ini ada 11 ton yang menjadi tabungan di masyarakat tempat di Pegadaian, yang mulai dari 0,1 gram bisa melalui di Pegadaian, dan itu dengan cara digital. Itu yang kedua. Kemudian perdagangan emas tentunya untuk transaksi di Gali 24, Pegadaian mempunyai anak perusahaan dari Gali 24 yang mensupport Pegadaian untuk raw material
untuk permunian, bahkan kami bisa melakukan dari emas yang bekas, emas yang scrap dimurnikan jadi emas yang murni 99,99%. Layanannya sama juga tersedia di BSI. Menurut Direktur Utama Bank Syariah Indonesia atau BSI, Heri Gunardi, kedepannya masyarakat juga bisa menitipkan, menyimpan, trading, jual beli, hingga menjadikan komoditas emas sebagai jaminan utang di BSI. Nah, mudah-mudahan potensi besar ini bisa menjadi satu potensi bisnis yang bagus ya bagi bank ya, tentunya mendapatkan bisnis fee-based income, dan untuk BSI misalnya nanti satu hari dengan regulator kita juga akan bisa diakuin simpanan emas ataupun cicil emas yang ada di BSI menjadi dana pihak ketiga. Jadi artinya dana pihak ketiga BSI juga akan meningkat ya dalam waktu tertentu yang sesuai dengan bisnis yang kita jalanin ini. Ya, kehadiran Billion Bank ini bisa meningkatkan dana pihak ketiga di BSI dan penambahan layanan keuangan yang tersedia di Pegadaian. Sehingga harapannya, layanan Billion Bank ini mampu untuk menjadi salah satu penopang pertumbuhan yang berkelanjutan bagi BSI dan Pegadaian. Pasalnya, seperti yang kita ketahui, emas juga tergolong sebagai safe haven, dan nilai emas juga terus meningkat dari waktu ke waktu. Misalnya dalam setahun terakhir, harga emas dunia telah meroket hingga 38%, atau lebih dari $2.700 AS, atau senilai 41,85 juta per ons. Nilai emas ini pun diprediksi akan terus meningkat dari tahun ke tahun mendatang, seiring dengan kebijakan hawkish dari AS dan ketidakstabilan geopolitik global. Tentu dengan performa Ciamik Pegadaian yang merupakan bagian dari holding Ultramikro, juga bisa menjadi penanda bahwa BRI Group sukses meningkatkan layanan kepada masyarakat. Selain itu, kehadiran Billion Bank ini pun juga akan menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI. Diketahui sepanjang 2024 saja, laba bersih perseroan sudah mencapai 60,64 triliun rupiah. Sementara aset BRI sepanjang 2024 juga mencapai 1.992 triliun rupiah. Karena itu, dengan pertumbuhan bisnis Pegadaian dan BSI, diharapkan Himbara yang satu ini akan mampu mengalami pertumbuhan perusahaan yang sangat signifikan. Baik Pegadaian maupun BSI, BRI punya saham di situ. Terutama Pegadaian adalah bagian daripada holding Ultramikro yang 99% sahamnya dimiliki oleh BRI. Kemudian kita juga masih punya 15% saham di BSI. Maka arti pembentukan Billion Bank, Billion Services bagi BRI sangat penting. Karena ini akan menjadi sumber pertumbuhan baru. Signifikan nggak? Signifikan. Ya pemirsa, diharapkan Billion Bank ini mampu untuk benar-benar meningkatkan devisa emas Indonesia karena ekosistem emas yang dari hulu hingga hilir ada di tanah air. Selain itu, diharapkan hal ini juga berefek domino kepada peningkatan atau penyerapan lapangan pekerjaan serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Ajat, CNBC Indonesia Beyond Business.